Istri CEO saya bab 381-390. Keluarga Li memang kuat dan berpengaruh karena merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Namun, mereka lebih lemah daripada keluarga Wang atau keluarga Ye, sehingga mereka hanya bisa menduduki peringkat ketiga di antara 4 keluarga besar tersebut. Tentu saja, ketika tuan ketiga keluarga Li masih hidup, keluarga Li adalah yang terkuat di antara 4 keluarga besar. Dengan kekuatannya sendiri, tuan ketiga menekan 3 keluarga lainnya. Namanya dikenal di seluruh negeri. Sayangnya, dengan hilangnya tuan ketiga, kekuatan keluarga Li merosot drastis. Mereka turun dari keluarga terkuat menjadi keluarga terkuat ketiga dari 4 keluarga besar. Posisi mereka masih belum aman karena mereka bisa saja digantikan oleh keluarga Liu dan turun ke posisi keempat kapan saja. Namun, meskipun keluarga itu sedang mengalami kemunduran, keluarga Li tetap kuat dan berpengaruh. Selain keluarga Wang, Ye, dan Liu, mereka adalah keluarga terkuat. Mirip dengan keluarga Liu, rumah besar keluarga Li dibangun di pinggiran kota. Tanah di pusat kota sudah diambil alih oleh keluarga Wang dan keluarga Ye. Keluarga Li tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga Wang karena ada konflik di antara kedua keluarga tersebut. Anak-anak dari keluarga tersebut akan berkelahi jika mereka terlalu sering bertemu. Rumah besar keluarga Liu dibangun di pinggiran timur, sementara rumah besar keluarga Li dibangun di pinggiran barat. Kedua keluarga itu berjauhan dan jarang bertemu. Rumah besar keluarga Li memang tidak sebesar rumah besar keluarga Liu, tetapi luasnya tetap ratusan hektar. Terdapat belasan rumah besar, taman, kolam renang, paviliun, dan gunung buatan. Satu-satunya perbedaan adalah keluarga Li tidak memiliki danau buatan. Di antara 4 keluarga besar, hanya keluarga Liu yang memiliki danau buatan. Pembuatan danau buatan menghabiskan biaya ratusan juta. Meskipun keluarga-keluarga lain mampu, mereka merasa tidak sepadan dengan biaya pembuatan kolam buatan. Hanya keluarga Liu, yang memiliki terlalu banyak uang, yang berhasil membuat danau buatan. Pintu masuk keluarga Li adalah pintu perunggu setinggi 3 meter. Terdapat 2 patung singa batu yang megah di sisi pintu. Ada 2 penjaga keamanan berbadan kekar di pintu. Mereka mengawasi jalan di depan dan menakuti siapapun yang lewat. Tiba-tiba, kedua penjaga keamanan itu memusatkan pandangan mereka ketika melihat 2 orang berjalan menuju keluarga Li. Pria itu tampan dan wanita itu cantik bak dewi. Pasangan itu tak lain adalah King Feng dan Sue Lin. Bahkan kedua penjaga keamanan ingin melihat keindahannya lebih jauh, tetapi tugas mereka adalah menghentikan orang luar memasuki rumah Li. Berhenti, ini rumah keluarga Li. Orang luar dilarang masuk, kata petugas keamanan di sebelah kiri dengan suara keras dan jelas. King Feng menatap mereka dan mendapati para penjaga keamanan itu berotot dan bertubuh kekar. Jelas mereka petarung yang tangguh. Setelah mengamati lebih dekat, King Feng menyadari bahwa mereka setidaknya petarung level A. Hanya ada beberapa petarung level A di seluruh kota Laut Timur, tetapi keluarga Li menggunakan petarung level A untuk menjaga pintu. Ini merupakan bukti kekuatan keluarga Li. Kedua penjaga keamanan itu masih baru dan tidak mengenalinya. Mereka tidak tahu bahwa ia anggota keluarga Li. Sejujurnya, di seluruh keluarga Li, hanya 5 orang yang mengenalinya. Kebanyakan orang tidak mengenalnya. Mungkin mereka mengenalinya saat masih kecil, tetapi seiring bertambahnya usia, mereka lupa bagaimana penampilannya. Hanya kepala keluarga, pamannya, dan beberapa orang terpilih lainnya yang mengenalinya. Saya mencari Zhen Jiangli. Tolong beritahu dia, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Zhen Jiangli adalah kepala keluarga Li. Ia juga paman dari keluarga Li. Namun, Li Feng tahu bahwa kedua penjaga keamanan itu tidak mengenalinya. Mereka tidak akan mengizinkannya masuk jika ia mengaku sedang mencari pamannya. Ia hanya bisa menyebutkan nama Zhen Jiangli. Beraninya kau sebut nama kepala keluarga. Pergi atau kuhajar kau, kata satpam berambut pendek itu dengan dingin. Zhen Jiangli adalah kepala keluarga. Hanya orang-orang berpengaruh dan berkuasa yang boleh menyebut namanya. Pemuda di depan berani menyebut namanya, dia pasti sedang mencari masalah. Saya ulangi. Saya mencari Zhen Jiangli, dia paman saya, kata King Feng sambil mengerutkan kening. Secercah ketidaksenangan muncul di matanya.
Pasti ada yang salah dengan IQ para penjaga keamanan itu. Dia sudah menyebut nama kepala keluarga Li. Ini membuktikan bahwa dia kenal dengan kepala keluarga itu. Mereka hanya perlu memberitahu orang-orang di dalam rumah. Beraninya mereka menghentikannya. Apa? Paman. Kepalanya pamanmu. Satpam berambut pendek itu tertegun. Ia kemudian menjadi marah. Ia sudah menjadi satpam selama beberapa tahun. Ia tidak pernah tahu bahwa kepala keluarga itu punya keponakan. Orang ini pasti pembohong. Teman, saya rasa Anda pembohong. Kepala desa punya keponakan, tapi saya pernah bertemu mereka sebelumnya. Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Cepat pergi atau saya akan menghajar Anda, kata petugas keamanan itu mengancam sambil mengacungkan tinjunya. Sepertinya mereka hanya bisa masuk dengan paksa. King Feng mengerutkan kening sambil berjalan menuju rumah besar itu. Ia tidak punya nomor telepon pamannya. Jika ingin masuk, ia hanya bisa memaksa masuk. Teman, beraninya kau mencoba memaksa masuk ke keluarga Li. Biar aku beri kau pelajaran, kata petugas keamanan itu sambil tersenyum dingin. Ia melangkah dengan penuh tekad ke arah King Feng dan siap memberinya pelajaran. Satpam berwajah sipit di samping satpam berambut pendek berdiri di samping dan memperhatikan mereka. Ia menyadari kemampuan tempur satpam berambut pendek itu. Ia pikir akan mudah bagi satpam itu untuk memberi pelajaran pada pembohong ini. Ha! Suara melengking terdengar saat petugas keamanan berambut pendek itu mengayunkan tinju kirinya ke arah King Feng. Jika tinju itu mengenai orang biasa, itu sudah cukup untuk mematahkan tulang rusuknya. Kilatan dingin muncul di mata King Feng. Ia tak menyangka satpam berambut pendek itu begitu kejam. Untungnya, ia bukan orang biasa, kalau tidak, ia akan berada dalam bahaya. Karena serangan satpam itu begitu kejam, King Feng tidak tinggal diam. Memangnya kenapa kalau dia satpam keluarga Li? Karena berani memberinya pelajaran, dia harus menanggung akibatnya. Peng! Tangan kanan King Feng menendang dada petugas keamanan itu tanpa ampun. Tubuh petugas keamanan itu terpental ke langit. Tubuhnya mendarat di pintu perunggu dan menimbulkan suara gemuruh yang keras. Satpam berambut pendek itu memuntahkan darah. Ia mengerang kesakitan saat terjatuh lemah ke tanah. Dua tulang rusuknya dipatahkan oleh King Feng dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Dengan satu serangan, petarung level A dikalahkan. Kekuatan yang luar biasa. Penjaga keamanan berwajah sipit itu tercengang. Ia menatap King Feng dengan tatapan tak percaya. Petugas keamanan berwajah sipit itu tahu bahwa petugas keamanan berambut pendek itu sama kuatnya dengan dirinya. Namun, petugas keamanan berambut pendek itu dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Demikian pula, ia sendiri juga bukan tandingan bagi King Feng. Bab 382
Pengurus rumah tangga, Tiangan Chen. King Feng membawa Suelin menuju rumah besar. Penjaga keamanan berwajah sipit itu merasa panik dan ekspresinya berubah drastis. Ia tahu pemuda itu telah mematahkan dua tulang rusuk satpam berambut pendek itu. Satpam yang satunya masih tergeletak di tanah. Jika ia menghentikannya, ia hanya akan dipukuli. Ia merasa pemuda itu tidak sebanding dengan pemuda di depannya. Namun, penjaga keamanan berwajah sempit itu tahu bahwa meskipun ia bukan tandingan pemuda itu, ia harus melawannya. Ia adalah penjaga keamanan keluarga Li. Tugasnya adalah melindungi keluarga Li dan mencegah orang asing memasuki keluarga Li. Petugas keamanan berwajah sipit itu menahan rasa takut di hatinya dan mengayunkan tongkat logam ke arah King Feng. Karena ia tidak akan mampu mengalahkannya dengan tangan kosong, ia memilih menggunakan senjata. Pemuda itu seharusnya tidak sebanding dengan senjata itu. Melihat petugas keamanan memukulnya dengan tongkat besi, alis King Feng berkerut. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia menggenggam tongkat itu bagai kilatan petir dan menghancurkannya dengan satu tinju. Kaca. Tongkat logam itu dipatahkan oleh King Feng. Apa? Tongkat besinya patah. Satpam berwajah sipit itu ketakutan. Orang ini terlalu kuat. Dia berhasil mematahkan tongkat besi. Apa dia masih manusia? Peng. King Feng menendang satpam berwajah sipit itu hingga dua tulang rusuknya patah. Satpam itu jatuh tersungkur di tanah, tepat di samping satpam berambut pendek. Keduanya pucat pasi dan mulutnya berdarah. Kuat sekali, kedua penjaga keamanan itu menatap King Feng dengan takut. Mereka merasa pemuda itu terlalu kuat. Ia lebih kuat daripada penjaga keamanan keluarga Li manapun. Kekuatannya bagaikan binatang buas. Keributan di pintu masuk sangat keras dan menarik perhatian orang-orang di dalam rumah besar itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara tua terdengar di belakang mereka. Kemudian, seorang pria tua bertubuh sedang berjubah hitam muncul. Pria tua itu berusia 70-an dan rambutnya sudah putih. Namun, ia tampak sehat walafiat. Kata-katanya penuh kuasa dan tatapannya tajam dan represif. Secercah kebahagiaan terpancar di wajah para penjaga keamanan ketika mereka melihat pria tua itu. Pria tua itu adalah pengurus rumah tangga keluarga Li, Tiangan Chen. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa ia sosok yang kuat. Sejujurnya, Tiangan Chen bukanlah sosok biasa. Ia adalah salah satu dari 10 petarung terkuat di ibu kota. Saat itu, ia bersaudara dengan Tuan Tua Li TL, kepala keluarga generasi sebelumnya. Ia menjadi pengurus rumah tangga untuk melindungi keluarga Li. Tiangan Chen tidak hanya kuat, tetapi juga berpengaruh di keluarga Li. Kedudukannya di keluarga Li hanya di bawah kepala keluarga, Zhengang Li. Kedua penjaga keamanan itu tahu bahwa pengurus rumah tangga akan dapat memberi pelajaran kepada pemuda itu karena dia adalah salah satu dari 10 pejuang tangguh ibu kota. Pembantu rumah tangga, pemuda itu ingin memaksa masuk ke keluarga Li. Dia melukai kita. Kalian harus membalaskan dendam kami, keluh kedua penjaga keamanan itu dengan keras. Mereka tampak memelas. Ekspresi Tiangan Chen berubah mendengar kata-kata mereka. Ini tanah keluarga Li, siapa yang berani mengganggu keluarga Li dengan paksa? Apa mereka mau mati? Tiangan Chen mengangkat kepalanya dan bersiap memberi pelajaran kepada orang ini. Namun, tubuhnya mulai gemetar saat melihat penampilan pemuda itu. Matanya dipenuhi keterkejutan dan ia bahkan mulai berkaca-kaca. Benar, air matanya mulai mengalir. Salah satu dari 10 petarung terbaik ibu kota yang berusia setidaknya 70 tahun itu meneteskan air mata. Tak seorang pun akan percaya jika mereka melihat pemandangan itu. King Feng kecil, kau sudah kembali, tanya Tiangan Chen dengan gemetar sambil menatap ke arah King Feng. Melihat lelaki tua itu, hati King Feng pun terharu. Ia pun bergegas menghampirinya dan berkata, Kakek Chen, aku pulang. Suaranya lembut dan penuh hormat. Nadanya tidak sesopan ini bahkan ketika ia berbicara dengan Presiden Benua Serigala. Suaranya juga penuh kasih sayang karena kakek Chen telah mengawasinya tumbuh dewasa.
Di dalam keluarga Li, hanya segelintir orang yang memperlakukan King Feng dengan baik. Penatua di depan adalah salah satunya. Tiangang Chen adalah saudara angkat kakek King Feng. Tentu saja, Tiangang Chen juga memiliki identitas lain. Ia adalah ayah dari Raja Iblis Tepi Angin, yang merupakan gurunya. Raja Iblis Tepi Angin adalah guru besar Li. Ia adalah bawahan utama ayah Li. Saat itu, ia menemani lisannya dalam penaklukan wilayah. Kemudian, ketika orang tua Li menghilang, lisannya sering diganggu di keluarga Li. Raja Iblis Tepi Angin tidak ingin King Feng diganggu di keluarga Li, jadi ia membawanya ke benua serigala. Ia mengajarinya seni bela diri dan keterampilan medis. Kemudian, ia pergi mencari tuan ketiga keluarga Li. Sekarang, ia juga telah menghilang. Li tidak memiliki keluarga tersisa. Kakeknya telah meninggal dunia, orang tuanya telah pergi, dan gurunya pun telah pergi. Satu-satunya orang yang dekat dengannya di Li adalah kakek Chen. Paman pertamanya, Zheng Jiangli, paman keduanya, dan yang lainnya telah lama meninggalkannya. King Feng kecil, senangnya kau kembali. Kupikir kau takkan pernah kembali ke keluarga Li, kata Tiangang Chen sambil air mata mengalir di wajahnya. Dari air mata sang tetua, tampak jelas bahwa hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Saat itu, ketika tetua Li meninggal dunia, beliau siap mewariskan keluarga kepada King Feng. Namun, putra-putra keluarga Li tidak setuju. Lagi pula, bagaimana mungkin posisi itu diwariskan kepada seorang cucu ketika putra-putranya masih hidup? Mereka bersatu dan mengusir King Feng dari keluarga. Li Feng adalah orang yang berbakti. Ia tidak ingin membunuh siapapun di pemakaman kakeknya. Itu akan dianggap tidak sopan kepada kakeknya. Ia melepaskan jabatan kepala keluarga Li atas kemauannya sendiri. Lagi pula, ia tidak tertarik dengan posisi itu. Kemudian, King Feng pergi ke kota Laut Timur. Sejak saat itu, ia tidak pernah kembali ke keluarga Li di ibu kota atau menginjakkan kaki di sana. Tiangang Chen tahu bahwa King Feng sangat kecewa dengan keluarga Li, jadi ia memutuskan untuk tidak kembali ke keluarga. Tiangang Chen sangat gembira melihat kepulangan King Feng. Ia tetap tinggal di keluarga Li untuk menunggu kepulangannya agar ia dapat menyelesaikan wasiat tetua Li. Kakek Chen, saya di sini untuk memberikan undangan pernikahan kepada keluarga Li. Suelin dan saya akan menyelenggarakan pernikahan kami 2 hari lagi. Mohon hadir, kata King Feng sambil tersenyum. King Feng kecil, kamu akan menikah. Kilatan kebahagiaan muncul di mata Tiangang Chen. Ia sangat terharu karena bisa menyaksikan pernikahan cucu kesayangannya. Ini adalah harapan terbesarnya. Tiangang Chen menganggap King Feng seperti cucunya sendiri. Tentu saja, ia senang mendengar kabar pernikahan itu. Kedua penjaga keamanan itu tercengang ketika mendengar percakapan antara pengurus rumah dan King Feng. Tubuh mereka sedikit gemetar. Apa yang terjadi? Mengapa pemuda itu menyebut pengurus rumah sebagai kakeknya? Apakah ada yang salah dengan dunia ini? Bab 383. Upaya keluarga Li untuk menempatkan King Feng pada tempatnya. Ingat ini. Dia putra tuan ketiga dan penerus keluarga Li. Apa kalian ingat? Tanya Tiangang Chen dingin kepada kedua penjaga keamanan itu. Apa? Putra dari tuan ketiga. Kedua penjaga keamanan itu tercengang. Tuan ketiga telah hilang selama 3 tahun sebelum mereka menjadi penjaga keamanan di keluarga Li, tetapi mereka masih tahu namanya. Dia adalah petarung nomor 1 di ibu kota dan telah menaklukkan 18 provinsi di wilayah utara. Pemuda di hadapan mereka adalah putra tuan ketiga. Tak heran ia begitu kuat. Saat itu, para penjaga keamanan saling pandang dengan ketakutan. King Feng kecil, ayo pergi. Aku akan mengantarmu masuk, kata Tiangang Chen sambil menuntun King Feng dan Sue Lin menuju rumah besar. Dalam perjalanan, Tiangang Chen berkata sambil tersenyum, King Feng kecil, apakah ini istrimu Sue Lin? Dia sangat cantik. King Feng mengangguk dan berkata, ya, dia istriku, Sue Lin. Petik 2. Senang bertemu denganmu, kakek Chen, sapa Sue Lin dengan senyum menawan. Dari kata-kata King Feng, ia tahu bahwa tetua itu bersaudara sumpah dengan tetua Li. Karena itu, ia memanggilnya kakek Chen. Ya,
Little King Feng mengalami masa kecil yang sulit. Tolong jaga dia, kata Tiangang Chen kepada Suelin. Tiangang Chen memiliki kesan yang baik tentang Suelin. Pertama, dia cantik. Kedua, dia sangat sopan. Suelin mengangguk dan berkata, tenang saja kakek Chen, aku akan menjaganya dengan baik. Mereka mengobrol dan berjalan menuju rumah besar. Dalam perjalanan, mereka berpapasan dengan beberapa anggota keluarga Li. Mereka tercengang melihat pengurus rumah tangga yang memimpin jalan, yaitu King Feng dan Suelin. Posisi pengurus rumah tangga di keluarga Li hanyalah posisi sekunder dibandingkan kepala keluarga. Ia bahkan tidak akan menyambut para jutawan yang berkunjung ke rumah besar. Siapakah pasangan ini? Para pekerja rumah tangga tidak mengenali Lily. Beberapa anggota keluarga Li telah bertemu Lily saat pemakaman tetua Li, tetapi mereka tidak tahu identitasnya. Hanya anggota inti keluarga yang mengetahui identitasnya. Saat itu, seorang gadis yang sedang berjalan-jalan di taman tiba-tiba melihat King Feng. Ekspresinya langsung berubah. Gadis itu sangat cantik. Kulitnya seputih salju, sehalus batu giok. Ia tinggi dan mengenakan gaun biru. Ia sedang menyiram tanaman di taman. King Feng Li. Kenapa dia ada di sini? Tanya gadis itu sambil mengerutkan kening. Dia secara alami mengenalinya sebagai King Feng. Dia adalah putra tuan ketiga. Mereka bertemu saat pemakaman tetua Li. Kau? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Ia punya gambaran tentang gadis itu, tetapi tidak ingat namanya. Secerca rasa tidak senang muncul di mata gadis itu ketika ia mendengar bahwa King Feng lupa namanya. Ia berkata, namaku Meyer Li. Aku sepupumu. Meyer Li. Sepupu. King Feng segera menyadari bahwa gadis di depannya adalah putri paman keduanya. Ia telah lama meninggalkan keluarga Li sehingga ia hampir melupakannya. Saya di sini karena ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Meskipun ingat Meyer Li, ia tidak dekat dengan Meyer Li. Mereka tidak banyak berinteraksi. Mereka saling menyapa sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumah besar tempat kepala keluarga tinggal. Sepupu sudah kembali. Ini berita besar. Aku harus memberitahu ayah, kata Meyer Li sambil berlari menuju rumah keluarga. Semua orang di keluarga Li memiliki perasaan yang rumit terhadap Lily. Sebelum kematiannya, tetua Li telah menunjuk Lily sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga, ia akan memiliki kekuasaan absolut dan kekayaan ratusan juta dolar. Namun, yang mengejutkan semua orang, King Feng mengundurkan diri dari jabatannya saat pemakaman tetua Li. Ia kemudian pergi ke kota Laut Timur. Hanya King Feng dan paman-pamannya yang tahu alasannya. Paman-pamannya lah yang memaksa King Feng meninggalkan keluarga Li. Anak-anak muda di keluarga itu tidak menyadari kejadian tersebut. Tiangang Chen mengantar King Feng dan Suelin ke rumah kepala keluarga. Rumah itu berlantai 5. Rumah itu didekorasi mewah dengan marmer putih. Pintu masuknya terbuat dari emas dan jendelanya terbuat dari kristal. Ruang tamu didekorasi dengan gaya Eropa yang mewah. Karpetnya terbuat dari kulit beruang Siberia, furniturnya diimpor dari Prancis, dan dindingnya terbuat dari material impor dari Swedia. Tiangang Chen mengantar King Feng dan Suelin ke dapur. Ia meminta mereka menunggu di ruang tamu sementara ia mencari kepala keluarga. King Feng terdiam ketika kepala keluarga tidak muncul setelah 30 menit. Terlebih lagi, paman kedua dan anggota inti keluarga Li tidak muncul. Tidak ada yang menyambut kedatangan King Feng. 30 menit kemudian, Tiangang Chen kembali dengan napas terengah-engah. Ia berkata dengan marah, saya pergi mencari kepala, tetapi beliau bilang sedang rapat. Beliau tidak akan kembali untuk saat ini. Bagaimana mungkin Tiangang Chen tidak marah? Jarang sekali bagi King Feng untuk kembali ke keluarga Li, tidak ada yang datang menemuinya. Apakah mereka meremehkan King Feng? King Feng tersenyum tipis. Ia tahu mengapa Tiangang Chen kesal. Ia berkata sambil tersenyum, kakek Chen. Jangan kesal. Mereka takut aku kembali untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Li. Mereka mencoba menempatkanku di tempatku. Petik 2. Li King Feng sangat jelas memahami pikiran orang-orang ini. Mereka takut ia datang untuk memperebutkan posisi kepala keluarga Li. Karena itu, tidak ada yang mau melihatnya dan mereka ingin menjatuhkannya. Li Qingshan menganggapnya konyol. Anggota keluarga Li memang menggelikan. Dia adalah Raja Serigala dari benua Serigala. Mengapa dia peduli dengan posisi kepala keluarga? King Feng kecil, kepala keluarga sedang mencoba menjatuhkanmu. Konyol sekali.
Dia kan pamanmu. Bagaimana mungkin kau memperlakukanmu seperti ini? Tiangang Chen dipenuhi amarah saat menyebut nama Zhang Jiangli. Secara teknis, Tiangang Chen adalah senior Zhang Jiangli, tetapi ia bahkan menolak untuk tampil bersama Tiangang Chen. Zhang Jiangli mengatakan bahwa ia sibuk dengan perusahaan dan tidak punya waktu untuk bertemu dengan King Feng. Bahkan kepala keluarga Li pun enggan bertemu dengan King Feng, apalagi anggota keluarga Li lainnya. Akhirnya, mereka duduk diam di ruang tamu bersama, hanya Tiangang Chen yang mengobrol dengan mereka. Tak seorang pun mampir atau menyapa mereka. Ruang tamu tampak sunyi. King Feng benar-benar kecewa dan terluka oleh keluarga Li. Ia ingin pergi, tetapi ia hanya bisa tinggal untuk sementara waktu ketika melihat tatapan memohon kakek Chen. Ia tahu kakek Chen ingin ia tinggal di keluarga Li. Lagi pula, ia adalah keturunan keluarga itu. Bab 384. King Feng tidak tertarik. Meskipun Lily dan Suelin sudah duduk di ruang tamu selama 2 jam, kepala keluarga Li masih belum muncul. Sungguh tidak sopan, dia tidak menganggap Li penting. Coba pikirkan, kamu kembali ke klanmu, tapi kepala keluarga bahkan tidak datang menemuimu. Bagaimana perasaanmu? Kamu pasti merasa tidak dihargai. Li King Feng ingin pergi bersama Suelin beberapa kali, tetapi setelah melihat tatapan memohon Tuan Chen, ia tetap tinggal. Ia tidak peduli dengan pendapat keluarga Li tentangnya. Yang ia pedulikan adalah kakek Chen, ia tidak ingin kakek berusia 70 tahun ini bersedih. Setelah beberapa jam, bahkan Tiangang Chen pun merasa tidak enak badan. Ia berkata dengan marah, Zhang Jiangli si jalang ini, apa dia masih datang atau tidak? Sudah beberapa jam berlalu. Dia pikir dia siapa? Apa begini seharusnya seorang senior? Tiangang Chen sangat marah dan menyebut ketua keluarga Li sebagai jalang. Di seluruh keluarga Li, hanya Tiangang Chen yang bisa berkata seperti ini. Jika orang lain yang menghina Zhang Jiangli, mereka akan dibuang ke danau sebagai pupuk. Karena Tiangang Chen adalah saudara angkat kakek keluarga Li, dia bebas berkata apapun. Pada saat ini, Zhang Jiangli berada di pintu bersama putranya Wu Qingli, saudara keduanya Dao Mingli, dan keponakan Meir Li. Mendengar Tiangang Chen memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas, wajah Zhang Jiangli berubah dan matanya dipenuhi amarah. Namun, amarahnya langsung mereda sedetik kemudian, ia mungkin marah, tetapi ia tidak berani membalas Tiangang Chen. Sebenarnya, beberapa jam yang lalu, Zhang Jiangli dan saudara Dao Mingli sedang membicarakan masalah ini di tempat lain. Mereka takut Li King Feng kembali untuk mengambil alih posisi kepala keluarga. Itulah sebabnya mereka datang terlambat untuk tidak menghormatinya. Dong. Zhang Jiangli masuk bersama sekelompok orang lain dengan wajah muram. Tak seorang pun akan senang mendengar orang lain mencaci makinya. Setelah mendengar langkah kaki, Li King Feng mendongak. Ia melihat pamannya, Li Zhengjiang, Li Daoming, sepupunya, Li Wuqing, dan Li Meier. Tentu saja ia tahu semua tentang mereka. Zhang Jiangli adalah seorang pria parubaya dengan tinggi sekitar 180 cm, bertubuh kekar, berwajah persegi, beralis tebal, dan berpostur tegap. Dao Mingli mirip dengan Zhang Jiangli, tapi lebih kurus. Keluarga Li adalah keluarga kungfu, semua orang mulai binaraga sejak muda. Sedangkan Wu Qingli, sepupunya, juga tinggi badannya sekitar 180 cm, satu-satunya kekurangannya adalah wajahnya yang datar, makanya ia dijuluki Wu Qingli TL, artinya tanpa emosi. Di antara mereka, hanya Meir Li yang cantik dan lembut karena dialah satu-satunya gadis. Zhang Jiangli, kau pikir kau siapa? Si kecil, sudah pulang, dan kau membuatnya menunggu selama ini. Melihat Zhang Jiangli masuk, Tiangang Chen menyeringai dan memanggil namanya. Paman Chen, bukankah sudah kubilang? Perusahaan sedang sibuk, jadi aku terlambat. Zhang Jiangli, meskipun marah, tetap menjelaskan sambil tersenyum. Yang lebih tua di depan adalah saudara angkat ayahnya. Sekalipun Zhang Jiangli marah, dia tidak bisa menyinggung perasaannya. Apapun yang kau pikirkan, kami tahu. Tiangang Chen menyeringai. Ia sama sekali tidak menghormati Zhang Jiangli. Zhang Jiangli merasa canggung, jadi dia mengganti topik, King Feng kecil, paman sibuk, jadi aku terlambat. Tolong jangan terlalu dipikirkan. Li King Feng merasa tidak puas setelah mendengar perkataan Zhang Jiangli, tetapi ia tetap berkata, Paman, jangan terlalu khawatir. Aku di sini hari ini untuk mengundang kalian ke pernikahanku. Lusa, aku dan Suelin akan menyelenggarakan pernikahan kami di kota Donghai. Apa? Undangan pernikahan, tidak kembali untuk mengambil kembali tempat duduknya. Zhang Jiangli terkejut, diikuti oleh napas lega yang panjang. Sejujurnya, dia khawatir karena dia mengira King Feng Li kembali untuk mengambil alih kursi pemimpinnya. Lagi pula, seperti pengurus rumah tangga Tiangang Chen dan beberapa orang lainnya, mereka semua mendukung putra tuan ketiga Li King Feng, untuk menjadi pemimpin.
Namun, ia tidak menyangka Li Qingfeng kembali untuk mengirimkan undangan pernikahan. Karena Li Qingfeng belum kembali untuk duduk, Li Zhengjiang merasa lebih tenang. Ia berkata sambil tersenyum, "Qingfeng kecil, aku akan menghadiri pernikahanmu sendiri." Mendengar jawaban Zhengjiang Li, Qingfeng Li hanya mengangguk. Kedatangannya untuk mengirim undangan hanyalah sebagian dari proses, lagi pula, ia juga bagian dari keluarga Li. Mengenai apakah Zhengjiang Li benar-benar akan pergi, ia tidak peduli. Melihat mata arogan Qingfeng Li, Wu Qingli merasa kesal. Dia tidak suka sepupunya ini. Ayahnya, ketua keluarga Li, akan menghadiri pernikahanmu, tapi kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Sepupu, jaga sikapmu. Seharusnya kau berterima kasih pada ayahku karena telah menghadiri pernikahanmu, kata Wu Qingli dingin. Dia langsung menggambarkan Qingfeng Li sebagai seseorang yang tidak punya sopan santun, tidak menghormati orang yang lebih tua. Alis Qingli menegang, dia memelototi Wu Qingli dan berkata, "Sepupu, kurasa kau salah. Kalau aku tidak punya sopan santun, aku tidak akan ke sini untuk mengundang kalian. Tapi kalian membuatku menunggu berjam-jam, kurasa kalian yang tidak punya sopan santun." Hanya dengan satu kalimat, Li Qingfeng langsung membuat Li Wuqing terdiam. Dibandingkan dengan kemampuan bicara mereka, Li Wuqing jelas tidak selevel dengan Li Qingfeng. "Sepupu, lama tak bertemu. Kemampuan bicaramu sepertinya meningkat. Tapi bagaimana dengan kemampuan bertarungmu?" kata Wu Qingli sambil menyeringai. Keluarga Li adalah keluarga seni bela diri, dan aspek terpenting adalah kekuatan mereka. Wu Qingli ingin menguji kekuatan sepupunya. Lagi pula, tuan ketiga Li adalah petarung papan atas di ibu kota Jing, ayahnya kalah darinya. Jika dia bisa mengalahkan putra tuan ketiga Li, itu berarti dia telah membalas dendam untuk ayahnya. Melihat Li mulai berdebat dengan Li Wuqing, Tiangang Chen berkata, "Berhenti berdebat, kalian semua generasi ketiga keluarga Li. Kalau kalian mau berkelahi, pergilah berkelahi di perjamuan Tuan Muda Ibu Kota Jing. Perjamuan Tuan Muda Jing Capital." Mata Wu Qingli berbinar dan berkata, "Sepupu, kamu meninggalkan Beijing selama beberapa tahun. Malam ini banyak orang yang akan menghadiri perjamuan, termasuk teman-teman sekelasmu dulu. Mau ikut?" "Tidak tertarik." Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah tertarik dengan pesta pertemuan para tuan muda ini. Wu Qingli kesal, tetapi tetap berkata, "Kau yakin? Malam ini banyak orang yang akan hadir. Termasuk tuan muda nomor satu keluarga Wang, Shaoyang Wang, Leng Shuiye dari keluarga Ye, dan Ruyan Liu dari keluarga Liu." Bab 385. Ruyan Liu juga ikut. "Apa, Ruyan Liu juga hadir?" Mendengar apa yang dikatakan Wu Qingli, Li tertegun, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Ia segera memaksa dirinya untuk tetap tenang karena Suelin ada di sampingnya. Ia tidak akan berani menunjukkan kegembiraannya, kalau tidak Ruyan Liu akan cemburu. Dia baru saja membeli liontin ember untuk Ruyan Liu. Tepat ketika dia cemas karena tidak menemukannya, dia mendengar bahwa Ruyan Liu akan menghadiri perjamuan, yang jelas membuatnya senang. Qingfeng Li mencoba menghubungi Ruyan Liu beberapa kali, tetapi panggilannya tidak pernah tersambung. Rupanya, Ruyan Liu mengganti nomornya, tidak ingin Qingfeng Li menemukannya. Sejujurnya, Qingfeng Li tidak ingin menghadiri perjamuan ini, tetapi setelah mendengar Ruyan Liu akan datang, ia harus pergi. "Sepupu, kau benar. Aku sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu teman-teman masa kecilku. Mungkin sebaiknya aku bertemu mereka," kata Qingfeng Li dengan tenang. "Anda hadir?" Wu Qingli terkejut. Beberapa saat yang lalu, Li Qingfeng menolak undangannya. Namun, setelah menyebutkan siapa saja yang akan pergi, ia ingin pergi lagi. Mengapa demikian? Wu Qingli bukan satu-satunya yang bingung, Suelin juga bingung. Ia merasa perubahan sikap Li Qingfeng cukup signifikan. Menghadapi tatapan bingung semua orang, Li Qingfeng berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku bagian dari keluarga Li, tentu saja aku harus hadir. Aku juga ingin bertemu teman-teman sekelasku semasa kecil. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Tapi, siapapun yang pergi ke perjamuan harus menghadiri kompetisi bela diri tuan muda untuk saling membandingkan kekuatan." "Kau yakin ingin bertarung?" tanya Wu Qingli. "Kompetisi seni bela diri tuan muda. Katakan padaku, apa itu?" tanya Qingfeng Li tertarik. "Sederhana saja, setiap tuan muda yang menghadiri perjamuan akan naik ke atas ring dan memilih lawan. Pemenangnya akan dinobatkan sebagai tuan muda nomor 1. Pemenang tahun lalu adalah Shaoyang Wang. Shaoyang Wang, yang aku bully waktu kita masih kecil." "Sepupu, itu sudah lama sekali. Shaoyang Wang sekarang sangat kuat," kata Wu Qing. "Wang Shaoyang sangat kuat. Tahun lalu di perjamuan, dia mengalahkan semua orang. Li Qingfeng bahkan mengatakan dia mengalahkannya saat mereka masih muda." Tentu saja, Li Wuqing menatapnya dengan tatapan rendah.
Li Qingfeng tahu apa yang dipikirkan Li Wuqing. Tapi dia terlalu malas untuk menjelaskan. Dia bisa mengalahkannya saat mereka masih muda, dan sekarang dia bisa mengalahkannya lagi. Soal pertarungan Tuan Muda, itu mudah bagi Li Qingfeng. Apakah Raja Serigala akan peduli dengan segerombolan domba? Tentu saja tidak. Sepupu, kapan pestanya dimulai? Jam 7 malam ini, kita akan pergi bersama. Kedengarannya bagus, bisakah Suelin ikut juga? Tidak, hanya Tuan Muda Jing Capital yang boleh hadir. Kalau tidak, acara ini tidak akan disebut perjamuan Tuan Muda Jing Capital. Wu Qingli menggelengkan kepalanya. Hanya Tuan Muda dari Jing Capital yang bisa hadir. Suelin berasal dari kota Donghai, jadi wajar saja dia tidak bisa hadir. Wajah Li Qingshan menjadi muram. Sejujurnya, dia ingin membawa Suelin bersamanya. Namun, pesta ini hanya memperbolehkan orang-orang dari ibu kota Jing. Dia bisa hadir karena dia bagian dari keluarga Li, sementara Suelin berasal dari kota Laut Timur. Suelin melihat jalan pikiran Li dan berkata, "Pergilah, jangan khawatirkan aku. Aku akan tinggal di sini dan bicara dengan kakek Chen. Terima kasih, saya akan kembali segera setelah jamuan makan selesai." Li Qingshan berterima kasih padanya. Li Lifeng tidak terlalu dekat dengan siapapun di keluarga Li, dan kakek Chen adalah yang paling dekat. Suelin akan sangat aman jika tinggal bersama kakek Chen karena kakek Chen adalah salah satu dari 10 orang paling berkuasa di ibu kota Jing. Masih ada 3 jam lagi sebelum jamuan makan, jadi Li tidak gugup. Ia beristirahat sebentar di rumah keluarga Li. Jing Capital, keluarga Wang. Shaoyang Wang sedang memegang pisau panjang. Setiap kali sayatan, pisau itu membentuk pusaran angin dan membelah papan di depannya menjadi 2. Dalam waktu singkat, 100 papan kayu di depannya hancur total oleh Shaoyang Wang. Ia bahkan tidak merasa lelah. "Shaoyang, mengenai perjamuan tahun ini, apakah kamu yakin bisa mendapat nomor 1? Tanya seorang pria parubaya. Pria ini berbadan sangat besar dan memancarkan aura kewibawaan. Pria ini adalah pemimpin keluarga Wang, Changqiong TL, berarti langit Wang, seorang pria sekuat langit, dan ayah Shaoyang Wang. "Ayah, jangan khawatir, dalam kompetisi tahun ini, aku akan tetap menjadi nomor 1, kata Shaoyang Wang dengan angkuh, sambil memegang senjatanya. Jing Capital, keluarga Ye. Sebagai salah satu dari 4 keluarga teratas di Jing Capital, keluarga Ye, mereka juga sangat berkuasa. Villa mereka dibangun di pinggiran kota di pegunungan. Ya, Anda benar, villa keluarga Ye dibangun di tengah gunung. Saat ini, di puncak sebuah gunung, seorang pemuda tengah memukul-mukul batu dengan tinjunya. Kalau ada orang di sini, mereka pasti kaget banget. Ada orang yang memukul batu pakai tangan kosong, apa mereka nggak takut berdarah, apa dia gila? Namun alangkah terkejutnya, tinju pemuda itu baik-baik saja, tetapi batu-batunya pecah. Pemuda itu tak lain adalah Leng Sui Ye, salah seorang dari 4 guru muda terbaik di Jing Capital. Leng Sui TL, artinya darah dingin, di perjamuan tahun lalu kamu kalah dari Shaoyang Wang. Apa kamu yakin bisa mengalahkannya tahun ini? Tanya seorang pria kurus. Meskipun pria itu kurus, matanya dipenuhi cahaya dingin. Dia juga bukan orang yang sederhana. Pria itu adalah kepala keluarga Ye, Xiao Ye, ayah Leng Sui Ye. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mengalahkan Shaoyang Wang. Aku akan menghapus rasa malu tahun lalu, kata Leng Sui Ye dingin setelah memecahkan batu lainnya. Leng Sui, percaya diri itu bagus. Tapi ku dengar Shaoyang Wang sudah menyempurnakan teknik pedang pusaran anginnya, kau harus hati-hati. Mendengar Shaoyang Wang menyempurnakan tekniknya, alis Leng Sui Ye menegang. Namun ia tetap berkata, ayah, jangan khawatir, meskipun ia menyempurnakan tekniknya, aku juga menyempurnakan teknikku, tinju darah dinginku. Leng Sui, apa kau baru saja bilang kau mempelajari teknik keluarga kami, tinju darah dingin? Mata Xiao Ye dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, ayah, aku sudah mempelajari tinju darah dingin, kata Leng Sui Ye tanpa ekspresi. Bahkan di hadapan ayahnya, ia tidak menunjukkan emosi apapun. Xiao Ye dipenuhi kegembiraan. Jika putranya mempelajari tinju darah dingin, maka ia memiliki peluang besar untuk memenangkan perjamuan tahun ini. Bab 386. Perjamuan Tuan Muda Ibu Kota Jing. Jing Capital, keluarga Liu. Ruyan Liu sedang duduk di kamarnya dengan wajah pucat. Melihat ini pasti membuat siapapun khawatir. Sebelumnya, dia adalah seorang wanita cantik dengan wajah halus dan kulit seputih salju, tetapi sekarang wajahnya lebih pucat dan kelabu. Sejak tiba di ibu kota Jing, ia mengurung diri di kamar, tak pernah keluar. Ia tak ingin bertemu keluarga Liu, maupun ayahnya, karena merekalah yang memaksanya menikah dengan Shaoyang Wang, orang yang tak disukainya. Mengenang Li Qingfeng membuatnya kembali menitikkan air mata.
Setiap kali Ruyan Liu memikirkannya, setetes pasir jatuh dari langit, dan terbentuklah gurun Sahara. Setiap kali ia memikirkannya, setetes hujan jatuh dari langit, dan terbentuklah Samudra Pasifik. Hanya ketika seorang gadis benar-benar jatuh cinta pada seorang pria, dia akan merasakan sakitnya cinta di hatinya. Pangeran Romawi Xin Zezang sedang bermain. Setiap kali ku dengar nada-nada sedih itu, masa lalu yang pilu kembali menghantuiku. Setiap kali kulihat cahaya bulan, ku ingat wajahmu. Meski seharusnya tak kupikirkan, aku tetap memikirkannya. Yang membuatku sedih, yang membuatku peduli, itu kamu. Lagu itu membuat Ruyan Liu semakin sedih. Air matanya semakin deras. Ia ingin melarikan diri dari keluarga ini, tetapi ia adalah putri keluarga Liu, seekor burung dalam sangkar, tak bisa lepas. Dia tahu, saat dia meninggalkan keluarga, banyak orang akan mati karena dia. Ruyan, kenapa kamu menangis lagi? Bukankah sudah kubilang menangis itu tidak baik untuk tubuh? Zhang Xifeng masuk ke kamar dan melihat putrinya menangis. Hatinya sakit. Tidaklah benar jika dikatakan dia tidak mengkhawatirkan putrinya, tetapi dia adalah simpanan keluarga Liu, dia harus memikirkan kepentingan keluarga. Demi kepentingan keluarga, dia hanya bisa mengorbankan putrinya. Ruyan Liu menyeka air matanya dan berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Ruyan Liu kecewa dengan ibunya. Meskipun ibunya peduli padanya, ia lebih peduli pada kepentingan keluarga. Apa kau lupa? Perjamuan Tuan Muda Ibu Kota Jing malam ini pukul 7. Kau harus hadir karena kau putri keluarga Liu, kata Zhang Xifeng. Dia sudah memberitahu Ruyan Liu tadi pagi tentang masalah penting ini, tapi dia lupa. Ini membuat Zhang Xifeng marah. Si brengsek itu, Li Qingfeng, gara-gara dia, putrinya menangis setiap hari. Semua pria keluarga Li jahat. Lisanya yang dulu tidak menginginkannya, kini putranya membuat putrinya sedih. Hal ini membuat Zhang Xifeng benar-benar kesal pada para pria keluarga Li. Perjamuan Tuan Muda. Pikiran Ruyan Liu kosong. Ia tentu tahu tentang perjamuan itu, semua petinggi keluarga terpandang di ibu kota Jing akan hadir. Perjamuan itu dipenuhi oleh semua generasi elit muda. Meski pestanya akan meriah, dia tidak tertarik. Ibu, aku tidak ingin menghadiri perjamuan ini. Ruyan Liu menggelengkan kepalanya, menunjukkan keengganannya untuk pergi. Ruyan, tunanganmu, Shaoyang Wang, juga akan datang malam ini. Temui dia, kata Zhang Xifeng. Mendengar Shaoyang Wang akan menghadiri perjamuan, mata Ruyan Liu dipenuhi rasa jijik. Awalnya ia tidak ingin menghadirinya, tetapi setelah mendengar Shaoyang Wang juga akan hadir, ia semakin enggan menghadirinya. Ibu, aku tidak suka Shaoyang Wang. Aku tidak akan menghadiri jamuan makan malam ini. Ruyan Liu menyeringai dan menolak ibunya. Ruyan Liu tahu betul apa yang dipikirkan ibunya. Ia ingin Ruyan menghadiri perjamuan itu untuk bertemu tunangannya. Ia ingin mereka berkomunikasi dan memperbaiki hubungan mereka. Maaf, Ruyan Liu tidak akan pergi. Sejujurnya, Ruyan Liu membenci Shaoyang Wang. Mengenai tawarannya untuk menjadi tunangan Shaoyang Wang, semuanya direncanakan oleh keluarga tanpa persetujuannya. Alis Zhang Xifeng menegang dan matanya dipenuhi ketidakpuasan. Wang Shaoyang memberitahu keluarga Liu bahwa dia harus menemui Ruyan Liu malam ini di pesta, bagaimana mungkin dia tidak pergi. Ruyan, kalau kamu tidak datang ke perjamuan malam ini, aku akan memberitahu ayahmu tentang hubunganmu dengan Li Qingfeng. Kamu harus tahu akibatnya. Ibu, jangan memaksaku. Ruyan, aku tidak memaksamu. Aku hanya ingin kau menghadiri perjamuan malam ini. Jika tidak, aku akan memberitahu ayahmu. Ayahmu pasti akan menyuruh seseorang membunuh King Feng Li. Baiklah, aku akan menghadiri perjamuan ini, kata Ruyan Liu dengan air mata mengalir di matanya. Dia sebenarnya tidak ingin pergi ke perjamuan ini, tetapi jika tidak, ibunya akan memberitahu ayahnya identitas Li Qingfeng. Ayahnya pasti akan mengirim orang untuk membunuh Li Qingfeng. Demi keselamatan King Feng Li, Ruyan Liu hanya bisa menerima dan pergi ke perjamuan untuk menemui Shaoyang Wang. Ruyan, keputusanmu tepat. Lupakan saja soal King Feng Li, kau tunangan Shaoyang Wang, tuan muda nomor 1 di Jing Capital, kata Xifeng Zhang sambil tersenyum. Di mata Zhang Xifeng, meskipun Li Qingfeng hebat, ia tidak selevel dengan Wang Shaoyang. Ini karena Wang Shaoyang adalah tuan muda nomor 1 di ibu kota Jing, nomor 1 di generasi muda, dan pewaris keluarga Wang. Hati Ruyan Liu berdarah. Ia hanya bisa menahan rasa sakit di hatinya dan bersiap menghadiri perjamuan malam ini. 3 jam berlalu dengan sekejap mata. Di ruang tamu, Li Qingfeng, Li Wuqing, dan Li Meier semuanya selesai bersiap dan berjalan keluar. Malam ini, keluarga Li akan memiliki 3 orang yang menghadiri perjamuan. Di luar villa, sebuah Rolls-Royce Phantom terparkir. Mobil ini sangat mahal dan bahkan diproduksi terbatas di seluruh dunia. Pengemudinya adalah seorang pria parubaya.
Ia adalah pengawal keluarga Li, bertubuh sangat besar. Dari tatapannya saja, orang-orang bisa tahu bahwa ia kuat. Li Lili memandangnya dan menyadari bahwa pria parubaya ini adalah seorang Master AAA. Biasanya, seorang Master AAA bisa menjadi pemimpin dimanapun ia ditempatkan, tetapi di keluarga Li, ia hanya bisa menjadi pengemudi. Ini menunjukkan kekuatan keluarga Li. Pria itu menyetir dan ketiganya duduk di belakang. Mereka melaju menuju tempat perjamuan. Di tengah perjalanan, King Feng Li melihat sosok yang dikenalnya saat dia melihat keluar jendela. Ruyan. Mata Li King Feng berbinar gembira. Ia baru saja melihat Ruyan Liu duduk di dalam mobil Maserati di depannya, tetapi wajahnya pucat dan tampak sakit. King Feng Li membuka mulutnya dan hendak menyapa, tetapi Maserati itu sangat cepat dan menghilang. Li Lili menghela napas, merasa sedikit sedih. Namun, mengingat ia bisa bertemu Ruyan Liu di perjamuan membuatnya kembali bahagia. Bab 387. Ruyan, kamu menjadi lebih kurus. Acara perjamuan itu berlangsung di Hotel Conqueror. Hotel ini terletak di bagian selatan kota, seluas ratusan hektar. Hotel ini merupakan satu-satunya hotel bintang 7 di ibu kota Jing. Di ibu kota Jing, hotel bintang tertinggi adalah bintang 5, sebelumnya tidak pernah ada hotel bintang 7. Bertahun-tahun yang lalu, sang penakluk, yang merupakan tuan ketiga keluarga Li, mengalahkan semua penguasa di ibu kota Jing di dalam hotel ini. Karena itu, ia menghabiskan beberapa miliar yuan dan membangun hotel baru ini, yang kemudian diberi nama Hotel Sang Penakluk. Tuan ketiga Li adalah orang nomor 1 di Jing Capital. Ketika membangun hotel baru, ia menciptakan arena raksasa untuk menyediakan tempat bagi para tuan muda untuk berkompetisi satu sama lain. Meskipun tuan ketiga Li menghilang, hotel penakluknya masih beroperasi. Namun, bukan di bawah keluarga Li, melainkan di bawah Raja Iblis Naga Hijau. Raja Iblis Naga Hijau adalah salah satu dari 10 Raja Iblis di bawah komando tuan ketiga Li, sangat kuat. Dia adalah pelindung hotel penakluk. Itulah sebabnya keluarga lain takut untuk membeli hotel tersebut. Jika bukan karena Raja Iblis Naga Hijau, hotel itu akan diambil alih oleh keluarga lain. Ketika Li dan yang lainnya tiba di hotel, banyak sekali mobil super yang sudah terparkir di depan hotel. Ada Rolls-Royce, Maserati, Lamborghini, Maybach, Ferrari. Semuanya terbatas, dibuat khusus. Mobil-mobil ini tidak bisa dibeli dengan kekayaan, seseorang harus sangat berpengaruh. Li King Feng keluar dari mobil dan mendongak. Ia melihat sebuah hotel 30 lantai yang sangat mewah. Semuanya terbuat dari marmer emas. Pintunya juga terbuat dari emas murni. Semuanya terbuat dari emas, seperti istana. Di sekitar hotel terdapat taman, lapangan golf, sumber air panas, dan arena pertarungan raksasa. Arena tersebut terbuat dari kelereng hitam seluas sekitar 100 meter persegi, sangat kokoh. Ada kursi-kursi di sampingnya agar orang-orang dapat duduk dan menonton. Di depan pintu, seorang pria parubaya berpakaian hitam menyambut para tuan dan nyonya. Hanya berdiri di sana, ia memancarkan aura yang kuat. Nama pria itu adalah Ning Yang, manajer Hotel Conqueror, yang bertanggung jawab mengelola hotel tersebut. Ia juga seorang master level S. Hotel itu memiliki arena pertarungan terbesar di kota itu, tentu saja manajer hotel perlu menguasai seni bela diri. Dalam hal bos Raja Iblis Naga Hijau yang sebenarnya, dia tidak pernah muncul. Perjamuan seperti ini tidak ada artinya baginya. Tuan Muda Wuking, selamat datang, kata Ning Yang sambil tersenyum kepada Wuking Li. Ning Yang jelas mengenal Tuan Muda keluarga Li dan Mayor Li, tetapi ia bingung siapa orang di samping mereka. Ning Yang belum pernah melihat Li King Feng sebelumnya, jadi wajar saja ia tidak mengenalnya. Namun, karena ia adalah tamu Li Wuking, pastilah orang penting. Karena itu, ia tidak bertanya. Melihat Ning Yang menyambutnya, mata Wuking Li dipenuhi kegembiraan. Ia menatap Li King Feng dengan provokatif. Ia mencoba berkata, kau lihat ini, bahkan manajer hotel menyapaku, tapi dia tidak menyapamu. Li King Feng mengabaikan tindakan Wuking Li. Ini karena hotel Sang Penakluk dibangun oleh ayahnya, dan manajer sebenarnya bahkan adalah bawahan ayahnya. Ia tidak tahu mengapa Wuking Li merasa begitu istimewa. Melihat bagaimana King Feng Li mengabaikannya, Wuking Li mendengus dingin dan membawa mereka ke hotel. Perjamuan diadakan di lantai 30, atau puncak hotel. Dari puncak, melalui jendela kaca, kita bisa melihat seluruh ibu kota Jing. Lili dan yang lainnya tiba di lantai 30. Lantai itu sudah penuh sesak. Orang-orang seperti Leng Shuiye dari keluarga Ye, Ruyan Liu dari keluarga Liu, Song Pei dari keluarga Pei, dan Erniang Mu dari keluarga Mu sedang mengobrol. Pada perjamuan tuan muda ibu kota Jing, selain anggota keempat keluarga, hadir pula tuan dan nyonya lainnya. Misalnya, keluarga Pei dan keluarga Mu semuanya berada tepat di belakang empat keluarga teratas, jadi tuan muda mereka juga ikut.
Li Lili cukup terkejut karena tidak hanya melihat Ruyan Liu, tetapi juga melihat familiar lain. Familiar ini mengenakan gaun merah. Red Butterfly Yip. Red Butterfly Yip adalah kapten tim logistik Dragon Fang Kota Laut Timur. Mengapa dia datang ke ibu kota Jing, dan bahkan menghadiri perjamuan itu? Sepupu, perkenalkan, pria berwajah datar itu adalah tuan muda keluarga Ye, Leng Sui Ye, dan orang di sampingnya adalah sepupunya, Red Butterfly Yip. Mayor Li tersenyum dan menceritakan berbagai orang yang berbeda kepada Li Qingfeng. Dia tahu ini pertama kalinya Li Qingfeng datang ke perjamuan, dia tidak mengenal sebagian besar orang di sini. Karena itulah dia mencoba memberitahu Li Qingfeng siapa mereka agar dia tidak mendapat masalah. Li Lifeng mengangguk dan mengerti. Pantas saja Yip kupu-kupu merah mau hadir di perjamuan ini, dia sepupu Leng Sui Ye. Sepupu, itu Song Pei, tuan muda kedua keluarga Pei, sangat kuat. Itulah Erniangmu, nona muda kedua dari keluargamu, sangat terampil. Itu Ruyan Liu, putri keluarga Liu. Mayor Li mencoba memperkenalkan semua orang di ruangan itu, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara tentang Ruyan Liu, dia melihat King Feng Li berjalan ke arahnya. Sepupu, apa yang kamu lakukan? Melihat tindakan King Feng Li, Mayor Li bingung. Aku akan pergi ke Ruyan Liu, kata King Feng Li tanpa menoleh. Apa? Pergi ke Ruyan Liu? Apa dia gila? Wajah Mayor Li berubah dan ia ingin menghentikannya, tetapi Li Qingfeng sangat cepat. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Ruyan Liu. Beristirahatlah dengan tenang, sepupu ini terlalu berani. Aku sudah memberitahunya kalau dia adalah putri dari keluarga Liu, kenapa dia masih berusaha mendapatkan nomor teleponnya. Ruyan Liu bukan hanya putri keluarga Liu, dia juga tunangan Cao Yang Wang. Apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Cao Yang Wang? King Feng Li tidak peduli apa yang dipikirkan Mayor Li, dia sudah berada di depan Ruyan Liu. Ruyan Liu sangat pucat, ia juga semakin kurus. Ia tidak tampak sesehat sebelumnya, duduk di sana seperti zombie. Ruyan Liu tidak ingin menghadiri perjamuan ini, jadi ketika dia tiba dia hanya duduk di sana mengabaikan semua orang dan tenggelam dalam ingatannya sendiri. Ruyan, kamu semakin kurus, bisik Li Qingshan, kilatan rasa sakit dan cinta melintas di matanya. Bab 388. Topi hijau di Cao Yang Wang. Ruyan, kamu makin kurus. Mendengar suara yang familiar itu, Ruyan Liu mendongak. Seorang pria yang familiar muncul di hadapannya. Melihat pria yang selalu diimpikannya muncul di hadapannya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Ia merasa seperti sedang bermimpi, mengapa Li Qingfeng ada di sini. Ruyan Liu mencubit dirinya sendiri. Ini bukan mimpi atau ilusi, semuanya nyata. Li Qingfeng, kenapa kalian datang? Ruyan Liu tergagap, belum tersadar dari keterkejutannya. Hanya tuan muda dari keluarga terpandang yang boleh hadir. Bagaimana kabar Li Qingfeng? Bukankah dia ada di kota Donghai? Ruyan Liu mengira ia tak akan bertemu Li Qingfeng lagi, tetapi ia melihatnya lagi. Hal ini membuatnya terkejut sekaligus terkejut. Mungkin ini takdir. Ruyan, aku merindukanmu, jadi aku datang, kata Li Qingfeng sambil tersenyum. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya. Dia ingin melepaskan tangannya dari King Feng Li, tetapi dia memegangnya sangat erat. King Feng, lepaskan aku. Ini pesta dan banyak orang yang menonton. Wajah Ruyan Liu memerah dan dia berkata dengan malu-malu. Jika sebelumnya, ia akan merasa sangat bahagia. Tapi sekarang ia tidak bisa karena mereka dikelilingi oleh tuan dan nyonya muda, dan mereka semua tahu bahwa ia adalah tunangan Cao Yang Wang. Sekarang, setelah Li Qingfeng memegang tangannya, ia berselingkuh di belakang Cao Yang Wang. Namun, tentu saja, Li Li tidak tahu bahwa Ruyan Liu adalah tunangan Wang Shaoyang, juga tidak tahu apa yang dipikirkan Ruyan Liu. Ia hanya tahu bahwa Ruyan Liu adalah miliknya. Karena Ruyan Liu adalah kekasihnya, wajar saja jika ia ingin memegang tangannya. Apakah ia akan membiarkan orang lain memegangnya? Melihat mereka berdua berpegangan tangan, semua orang terkejut. Apakah aku melihat semuanya dengan jelas? Siapa orang itu dan mengapa dia memegang tangan Ruyan Liu? Saya belum pernah melihatnya, dia dari keluarga mana? Orang itu sudah hampir mati. Berani sekali dia menyentuh Ruyan Liu, Cao Yang Wang pasti akan membunuhnya. Semua orang membicarakan mereka. Mereka terkejut karena mereka tidak mengenal Li Qingfeng. Dari mana pemuda ini muncul, berani memegang tangan Liu Ruyan? Wu Qingli dan Mayor Li semuanya terkejut mendengar apa yang dikatakan orang lain. Bajingan ini, Ruyan Liu, adalah tunangan Cao Yang Wang. Beraninya kau menggodanya. Saat itu, mata Wu Qingli dipenuhi amarah saat menatap King Feng Li. Dia merasa menyesal. Seharusnya dia tidak membawa Li Qingshan. Niat awalnya adalah untuk mempermalukannya, tetapi dia tidak menyangka Li Qingshan akan membawa begitu banyak masalah. Mayor Li juga merasa menyesal. Jika Cao Yang Wang marah, mereka berdua juga akan terpengaruh.
Wu Qingli menghampiri King Feng Li dan memarahi, King Feng Li, yang memberimu izin memegang tangan Ruyan Liu, lepaskan saja. Sepupu, aku memegang tangan Ruyan bukan urusanmu. King Feng Li memelototi Wu Qingli. Apa, Ruyan? Wu Qingli makin marah. Ruyan bukan nama yang bisa kau panggil, hanya Shaoyang Wang yang bisa. Bajingan ini, yang memegang tangannya di depan semua orang, jelas-jelas sedang meniduri Shaoyang Wang. King Feng Li, jangan panggil aku sepupumu. Aku tidak kenal orang yang tak tahu malu sepertimu. Ketika Shaoyang Wang memberimu pelajaran, jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan, kata Wu Qingli dengan keras dan pergi. Dia tahu bahwa Wang Shaoyang akan memberi pelajaran kepada Li Qingfeng. Dia ingin menyelesaikan hubungannya dengan Li Qingfeng terlebih dahulu agar Li Qingfeng tidak terpengaruh. Wu Qingli berteriak sangat keras, seluruh ruangan mendengar apa yang dia katakan. Dari apa yang dia katakan, orang banyak tahu bahwa nama pria itu adalah Li Qingfeng, sepupu Wu Qingli, dan tuan muda keluarga Li. Wu Qingli kembali ke tempat duduknya dan merasa kesal. Sepupu, Li Qingfeng masih bagian dari keluarga Li. Apa kau benar-benar tidak apa-apa untuk menyelesaikan hubunganmu dengannya? Mayor Li tampak tidak senang dengan apa yang dikatakan Li Qingfeng. Meskipun Mayor Li memiliki pendapat tentang Li Qingfeng, dia tetaplah bagian dari keluarga Li. Siapa yang akan membantunya ketika Wang Shaoyang datang? Mayor, dia sendiri yang menanggung semua masalah ini. Kecuali kalau kau mau melawan Shaoyang Wang. Wu Qingli memelototi Mayor Li. Bersaing dengan Shaoyang Wang, jangan bercanda. Shaoyang Wang adalah tuan muda nomor 1 di Beijing, Mayor Li tidak akan berani bersaing dengannya. Dia mungkin akan mati setelah satu ronde. Semua orang tahu betapa menakutkannya Shaoyang Wang. Tidak banyak yang bisa melawannya secara langsung. Hanya Leng Suiye, Wu Qingli, dan Song Pei yang memiliki kemampuan untuk melawannya. Mayor Li menatap Li Qingfeng dengan cemas. Ia tahu bahwa ketika Wang Shaoyang datang, Li Qingfeng akan berada dalam bahaya. Ruyan, ini liontin yang kubelikan untukmu. Apa kau menyukainya? Tanya Li Qingshan sambil mengeluarkan liontin itu. Liontin perot biru ini dibeli di kota Laut Timur sebagai hadiah untuk Ruyan Liu. Tentu saja ia akan memberikannya setelah bertemu dengannya. Melihat betapa indahnya liontin itu, Ruyan Liu langsung jatuh cinta setelah melihatnya. Matanya berbinar-binar. Ruyan, sini, biar aku pakaikan. Li Qingfeng tersenyum dan membantu Ruyan mencoba liontin itu. Wajah Ruyan Liu memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ia masih malu saat Li Qingfeng memakaikan liontin itu untuknya di depan semua orang. Setelah ia memberikan liontin itu kepada Ruyan Liu, matanya dipenuhi gairah. Terutama setelah melihat bibirnya yang merah dan merona. King Feng Li menciumnya dengan tatapan terkejut di mata Ruyan Liu. Melihat bagaimana Li Qingfeng mencium Ruyan Liu, semua orang terkejut. Pria ini berani sekali mencium Ruyan Liu di depan semua orang. Deng. Shaoyang Wang masuk sambil memegang pisau panjang. Saat ia masuk, ia melihat pemandangan yang membuatnya geram, seorang pria sedang mencium tunangannya, Ruyan Liu. Aku diselingkuhi. Wajah Shaoyang Wang berubah pucat dan matanya berbinar. Bab 389. Shaoyang yang marah. Shaoyang sangat marah saat itu. Siapa dia? Dia adalah tuan muda terbaik di ibu kota Jing, jagoan terbaik di generasi muda, sosok hebat yang dikagumi jutaan orang di luar sana. Semua orang di ibu kota Jing harus bersikap sopan kepadanya. Orang-orang akan mendapatkan gadis untuknya selama dia memintanya. Hanya ada situasi di mana Shaoyang menyentuh wanita, tidak ada yang berani menyentuh wanitanya. Namun, tuan muda papan atas ini dikhianati tepat di depannya. Tunangannya, Ruyan, sedang berciuman dengan pria lain tepat di depannya. Apa-apaan ini? Shaoyang bahkan belum mencium Ruyan sekalipun, tapi sekarang bibirnya dicium pria lain. Rasanya ia bisa meledak seperti gunung berapi kapan saja. Semua orang mulai memandang Shaoyang dengan aneh saat dia masuk dan berusaha keras menahan tawa saat memikirkan identitas dan kekuatannya yang mengancam. Shaoyang menatap ke arah kerumunan karena dia tahu dari wajah mereka bahwa semua orang menertawakannya karena diselingkuhi. Penghinaan terbesar bagi seorang pria adalah diselingkuhi, dan kali ini ia bahkan diselingkuhi di depan semua orang. Tak seorang pun tahan dengan penghinaan ini. Deng gelombang. Shaoyang menghampiri King Feng dengan marah sambil menginjak sepatu bot kulitnya dengan keras. Brengsek, jangan ganggu Ruyan, katanya dingin. King Feng merasa tidak senang karena diganggu oleh suara yang tidak menyenangkan saat dia sedang berciuman dengan Ruyan. Ia mendongak dan melihat seorang pemuda yang belum pernah ia temui, tetapi tampak familiar. Ia tampak seperti seseorang yang pernah ia lihat di masa mudanya, tetapi ia lupa. King Feng melambaikan tangannya dan berkata, pergi, aku akan mencium Ruyan. Petik 2. Mendengar kata-kata King Feng, Shaoyang hampir meledak. Bajingan ini, tidak hanya mencium tunangannya, dia juga ingin membuatnya pergi.
Shaoyang yang murka langsung mencabut pedangnya dan menunjuk ke arah King Feng, apakah kamu ingin mati? Ruyan langsung panik dan berteriak setelah melihat pedang Shaoyang, Shaoyang Wang, apa yang kau lakukan? Turunkan pedangmu. Diam, aku harus membunuh orang ini hari ini, kata Shaoyang dengan marah kepada Ruyan. Dia tidak menyangka Ruyan akan menghubunginya. Aku tunanganmu, dan kau menyuruhku meletakkan pedangmu. Posisi apa yang kumiliki sekarang? Orang-orang di kerumunan itu semuanya siap untuk drama ini setelah mereka melihat Shaoyang mengarahkan pedangnya ke arah King Feng. Selesai sudah urusannya dengan King Feng. Tapi dia masih punya nyali untuk berhubungan dengan wanita itu. Benar. Dasar bodoh. Beraninya dia menyentuh Ruyan. Haha, kita punya acara untuk ditonton sekarang. Hei, menurutmu kepalanya akan dipenggal oleh Shaoyang? Tentu saja. Shaoyang adalah petarung terbaik di generasi muda. Kerumunan itu meledak dalam diskusi bahwa Shaoyang pasti akan membunuh King Feng karena tidak ada orang lain yang berani menyentuh tunangan tuan muda teratas. Wu Qingli dan Meyer Li terkejut dari kejauhan. Mereka tidak menyangka bahwa King Feng akan mencium Ruyan, dan mereka bahkan tertangkap oleh Shaoyang. Permainan ini sudah berakhir. Tidak ada pria yang akan membiarkan orang yang mencium tunangannya pergi begitu saja. Wu Qing berdiri di sana tanpa melakukan apapun. Ia bilang ia telah memutuskan hubungan keluarga dengan King Feng. Lagi pula, ia tidak ingin membuat masalah dengan Shaoyang demi dia. Namun, karena Meyer tidak ingin King Feng dibunuh oleh Shaoyang seperti ini, ia berlari menghampiri Shaoyang dan berkata, Tuan Muda Wang, dia sepupu saya, Li King Feng. Dia tidak sengaja melakukan ini, tolong lepaskan dia. Minggir, kata Shaoyang dingin kepada Meyer. Meyer menggigil mendengar apa yang dikatakan Shaoyang kepadanya. Bagaimanapun, dia adalah putri kedua keluarga Li, bagaimana mungkin dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tuan Muda Wang, mohon bicara dengan hormat. Saya putri kedua keluarga Li. King Feng sepupu saya, jawab Meyer dingin dengan sedikit amarah. Kuulangi sekali lagi, mundurlah. Kalau tidak, aku juga akan menghabisi nyawamu, kata Shaoyang dengan kejam. Shaoyang mengetahui dari percakapan dengan Meyer bahwa pria ini bernama King Feng dan merupakan tuan muda keluarga Li. Apa-apaan ini? Apa kau pikir aku bisa tidak membunuh si brengsek ini setelah melihatnya mencium tunanganku di depan umum? Aku harus mengakhiri hidupnya hari ini. Meyer mundur selangkah setelah melihat keganasan Shaoyang. Ia masih seorang wanita muda, meskipun ia tahu sedikit kungfu, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Muda Wang. Oh, jadi kau Tuan Muda Wang. Sungguh memalukan kau benar-benar mengancam seorang gadis, kata King Feng dengan tenang sambil menyembunyikan Meyer di belakangnya. Tentu saja, King Feng ingin melindunginya karena ia baru saja dimarahi Shaoyang karena berusaha mendukungnya. Saat ini, King Feng menghargai apa yang dilakukan sepupunya. Setidaknya ia lebih peduli padanya daripada Wu Qingli. Bocah kecil, tahukah kau siapa aku? Shaoyang mencibir dan berkata tanpa ampun. Tentu saja, bukankah kau si brengsek Wang itu? Kau pernah dipukuli olehku waktu kita masih kecil, ingat, tanya King Feng acuh tak acuh. King Feng juga mengetahui dari perkataan Meyer sebelumnya bahwa pemuda dengan pedang itu adalah Shaoyang Wang, yang merupakan orang yang pernah dipukuli habis-habisan oleh King Feng saat mereka masih muda. Wajah Shaoyang berubah setelah mendengar cerita dari King Feng. Ia hanya pernah dipukuli oleh satu orang saat masih muda, yaitu putra dari kakek ketiga dalam keluarga Li. Shaoyang memperhatikan dengan saksama ke arah King Feng dan akhirnya merasa ada yang aneh. Pria ini agak mirip kakek ketiga dari keluarga Li, dan juga mirip kakek yang pernah memukulinya semasa kecil. Apakah kamu putra tuan ketiga keluarga Li, King Feng Li? Shaoyang bertanya dengan heran sambil menatapnya. Kau benar, bocah Wang. Apa urusanmu di sini saat aku mencium Ruyan? Apa kau sudah bosan hidup dan ingin dipukuli lagi? Cibiran sengit dari King Feng. Saat menikmati ciuman dengan Ruyan, King Feng agak kesal dengan kemarahan Shaoyang. Apa ini ada hubungannya denganmu? Dasar brengsek. Tentu saja, King Feng belum tahu kalau Ruyan adalah tunangan Shaoyang. Kalau tidak, dia pasti mengerti kenapa Shaoyang begitu marah padanya sampai-sampai dia mempermainkan wanitanya di depan umum. Shaoyang tiba-tiba sedikit panik ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia pernah dipukuli habis-habisan oleh King Feng semasa kecil, yang merupakan kenangan memalukan yang tak terlupakan dalam hidupnya. Shaoyang selalu berusaha membalas dendam pada King Feng, sekarang dia akhirnya muncul, Shaoyang bisa mengakhiri hidupnya untuk semua dendam yang dikumpulkannya selama ini. Shaoyang mengayunkan pedangnya di udara dan menunjuk leher King Feng, berkata tanpa ampun, hari ini, kamu harus mati. Bab 390. Hari ini, kamu harus mati. Kamu akan mati hari ini, kata Shaoyang dengan arogan sambil mengarahkan pedangnya ke arah King Feng. Ruyan ketakutan setelah mendengar Shaoyang karena ia tahu betapa kuatnya Shaoyang. Ia meraih posisi pertama dalam pertemuan tuan muda di ibu kota Jing tahun lalu dan menjadi petarung terbaik di generasi muda.
Bisa dibilang Shaoyang adalah dewa yang tak terjangkau di mata semua anak muda di ibu kota Jing. Ia bisa membunuh siapapun yang ia mau, dan tak seorang pun bisa menolak kematian mereka. Orang-orang yang menentang Shaoyang kini semuanya mati di bawah pedangnya. Ruyan berlari ke depan dan berdiri di depan King Feng, berkata dengan dingin, "Shaoyang Wang, kau harus membunuhku terlebih dahulu sebelum membunuh King Feng." Wajah Shaoyang berubah gelap seperti awan suram saat dia melihat tunangannya mencoba mengorbankan nyawanya untuk melindungi pria lain. Dia bersumpah akan membunuh King Feng hari ini. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di kota. Setelah itu, dia akan menikahi Ruyan dan menyiksanya karena berani berselingkuh. "Sialan, aku akan berurusan denganmu setelah aku menghabisinya." "Enyahlah," teriak Shaoyang dengan geram. Ruyan hanyalah seorang pelacur dalam pikirannya, berselingkuh dengan King Feng dengan berciuman di depan umum. Shaoyang merasa sangat malu karena wanita ini. King Feng menjadi marah dan mengerutkan kening. Dia tidak peduli jika Shaoyang memarahinya karena mereka musuh, tetapi menyebut Ruyan Jalang membuatnya sangat marah. "Shaoyang Wang, kau mencari kematian, iya." Mata King Feng menatapnya tajam dan mulai memancarkan sinyal-sinyal ancaman dari tubuhnya. Sinyal-sinyal ini cukup kuat, menyebabkan bulu kuduk semua orang merinding. Keduanya mengeluarkan senjata dan bersiap bertarung. "Berhenti. Kami tidak mengizinkan perkelahian di hotel. Pergilah ke arena di luar kalau mau berkelahi." Tiba-tiba terdengar suara keras. Ning Yang, manajer hotel melompat dan muncul tepat di depan mereka seperti topan. Ning Yang adalah jagoan level S dan juga memiliki kekuatan tempur yang kuat. Semua orang bisa merasakan ancamannya dan menatapnya dengan takjub begitu dia muncul. Namun yang pasti, hanya ada dua pengecualian, yaitu King Feng, sebagai petarung tingkat atas SSS yang sama sekali tidak terancam oleh Ning Yang dan Shaoyang. Pria ini bukan orang biasa. King Feng mengerutkan kening dan merasa bahwa Shaoyang tidak takut dengan kekuatan yang dipancarkan oleh Master Level S lagi pula. King Feng bahkan tidak tahu level Shaoyang. King Feng tahu bahwa Shaoyang, sebagai ibu muda keluarga Wang, pasti telah dilatih dalam beberapa seni bela diri tersembunyi yang tidak dapat dideteksi kecuali dia bertarung. Shaoyang melirik Ning Yang dan berkata tanpa emosi, "Ning Yang, aku akan bertarung sampai mati dengan King Feng. Kau yang akan menilai." Ning Yang merasa tidak nyaman karena Shaoyang secara langsung memanggil namanya dengan arogan seperti itu. Namun, dia tidak dapat berbuat apa-apa selain menahan keluhannya karena identitas Shaoyang. Namun, Ning Yang ketakutan dan membekukan wajahnya begitu mendengar pertarungan sampai mati. Sudah lama sekali, sekitar lebih dari 10 tahun sejak pertempuran maut terakhir di Hotel Sang Penakluk. Saat itu, Tuan Ketiga Li menantang kepala keluarga Wang dan langsung memenggal kepalanya. Sejak saat itu, Tuan Ketiga Li terbukti sebagai master tertinggi di ibu kota Jing. Putra kedua keluarga Wang menjadi kepala keluarga saat ini karena putra pertamanya telah dibunuh oleh Tuan Ketiga Li. Kini, perseteruan antara keluarga Wang dan keluarga Li kembali terjadi. Pertarungan sampai mati adalah pertarungan di mana dua petarung bertarung di arena dan hanya satu di antara mereka yang mampu bertahan hidup pada akhirnya. Satu orang harus mati setelah pertarungan dikonfirmasi. Tuan Muda Wang akhirnya menjadi begitu gila hingga ia mengungkit pertempuran sampai mati. Shaoyang harus membunuh pria King Feng ini karena telah menyentuh wanitanya. "Hei, apakah kalian pikir King Feng akan menerima tantangan pertempuran sampai mati? Aku yakin dia tidak punya nyali. Lihat dia pasti akan dibunuh oleh Shaoyang begitu dia menerima tantangan itu." Orang-orang di kerumunan mulai berdiskusi dan mengejek King Feng seolah-olah dia akan mati cepat atau lambat. "Shaoyang Wang, aku akan menikahimu dan menjadi istrimu asalkan kau menerima tantanganmu dan melepaskan King Feng hari ini," teriak Ruyan tiba-tiba dengan suara ketakutan. Sebagai putri keluarga Liu, ia tentu tahu betapa kejamnya pertempuran ini sampai mati. Kematian adalah satu-satunya pilihan setelah seseorang menerima tantangan ini. Ruyan lebih suka menikahi Shaoyang daripada membiarkan King Feng mati. Ia rela mengorbankan nyawanya demi King Feng, dan bahkan tak mau menikah dengan pria lain. Mendengar perkataan Ruyan, King Feng terkejut. Ia meraih tangan Ruyan dan berkata, "Ruyan, bagaimana mungkin kau menikahi bajingan ini? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi." Shaoyang menjadi marah ketika melihat King Feng memegang tangan Ruyan. "King Feng Li, kau brengsek. Kenapa kau memegang tangan tunanganku?" "Tunangan?" King Feng marah dan berteriak, "Shaoyang Wang, diamlah. Sejak kapan Ruyan menjadi tunanganmu?" Sejujurnya, King Feng tidak pernah tahu Ruyan adalah tunangan Shaoyang dan tidak diberitahu oleh siapapun sejak awal. "King Feng Li, sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Begini, keluarga Liu telah mengumumkan pertunanganku dengan Ruyan, dan dia sekarang tunanganku," kata Shaoyang sambil mencibir. Wajah King Feng membeku setelah mendengar Shaoyang. Ia berbalik dan bertanya, "Ruyan, benarkah? Apa kau benar-benar tunangannya sekarang?"
Ruyan mengangguk ketika melihat ekspresi terkejut di wajah King Feng. Ia tahu ayahnya telah mengatur segalanya, dan ia tidak punya pilihan lain. Wajah King Feng membeku begitu Ruyan mengangguk, namun, setelah berpikir sejenak, ia mengubah sikapnya. Ia telah mendapatkan tubuh Ruyan, bahkan saat Ruyan masih perawan. Gadis ini miliknya, dan tak seorang pun bisa merebutnya darinya. Biar ku katakan padamu, Sao Yang Wang. Ruyan adalah wanitaku dan kau tak pantas menjadi tunangannya, kata King Feng dengan nada dominan sambil tiba-tiba memegang pinggang Ruyan. Ia tak peduli siapa tunangan Ruyan, yang ia tahu Ruyan adalah kekasihnya dan akan selalu begitu. Tak seorang pun bisa merebutnya darinya. Semua orang terkesima setelah mendengar apa yang dikatakan King Feng. Beberapa gadis di kerumunan mulai mengaguminya dan menatapnya dengan mata berbinar. Pria ini menunjukkan betapa hebatnya pria sejati. Seorang pria yang berani memeluk Ruyan dan mengklaimnya sebagai wanita di hadapan tuan muda papan atas di ibu kota Jing. Inilah pria sejati. Saat ini, banyak gadis telah jatuh cinta pada King Feng. King Feng juga mulai mendapatkan popularitas sebagai tuan muda di Jing Capital. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.